Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Fauzia dengan NIM G0023 di sini saya akan mempresentasikan laporan praktikum anatomi blok 1.3. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok SG3 atau A3. Nah, jadi blok 1.3 itu adalah diseases dan sistem metabolisme. Langsung saja kita menuju ke dinding abdomen yang anterolateral. Jadi, dinding abdomen anterolateral itu dibagi menjadi bagian superficial itu ada kulit, terus ada fascia superficial. Nah, itu dibagi menjadi dua, ada fascia gambar sama fascia scarpa. Kemudian ada fascia profunda. Fascia profunda itu dibagi menjadi tiga bagian, guys. Itu ada lamina superficialis, lamina intermedia, sama lamina profunda. Nah, kemudian ada musculus ad aponeurisisnya, itu ada musculus obliquus externus abdominis, musculus obliquus internus abdominis, sama musculus transversus. Terus ada musculus rectus abdominis sama musculus pyramidalis abdominis. Nah, kemudian ada musculus transversalis, kemudian ada musculus extraperitoneal atau musculus yang berisi sebutan tapi bagian profunda. Kemudian ada parietal peritoneum. Kemudian next ada dinding abdomen anterolateral ini yang kalau dilihat secara transversal. Kemudian lanjut. Nah, ini lapisan abdomen posterior. Jadi kan tadi anterolateral. Kalau ini tuh bagian posterior. Posterior itu ada dari superficial ke profunda itu ada kulit, kemudian ada fascia superficialis dorsi. Nah, kemudian lanjut ada musculus. Nah, musculus di bagian superior si dinding abdomen ini tuh ada 4 lapisan. Jadi tiga lapisan. Jadi lapisan pertama itu ada LD atau latissimus dorsi. Terus lapisan kedua itu ada oles, itu ada musculus obliquus externus abdominis. Terus ada musculus longissimus dorsi. Terus ada musculus erector spinae. Terus ada musculus serratus superior sama inferior. Nah, kemudian di lapisan ketiga itu ada multifidus interspinalis sama musculus multifidus, ada musculus interfidus, ada musculus obliquus internus abdominis, ada musculus transversus abdominis. Kemudian ada fascia extraperitonealis, itu jaringan lemak, terus ada peritoneum parietal. Nah, ini ada sistem musculus yang ada di abdomen. Nah, di sini tuh ada obliquus externus abdominis, ada obliquus internus abdominis, rectus abdominis, dan pyramidalis. Nah, jadi cukup simpelnya piramidalis ini tuh tidak semua orang tuh ada. Jadi cuma beberapa orang ada. Jadi origonya ada di bagian depan pubis dan simplicis pubica, terus insersinya itu ada menuju ke linea alba, terus syarafannya itu dari ramus anterior 13, fungsinya untuk menegangkan linea alba. Nah, ini ada fungsi syarafan, insersia, sama origonya. Nah, ini lanjutan dari tadi, itu ada psoas mayor, psoas minor, quadratus lumborum. Jadi di sini tuh lebih ke psoas mayor bagian lateral, terus ada quadratus lumborum sama iliacus. Nah, insersio ini organisasinya musculus psoas mayor itu insersio dari trochanter mayor femoris. Syarafannya dari rami anterior lumbar 1 sampai 3. Kalau ini tuh anterior lumbar 1, kalau dari lumborum itu 12 sama dan lumbar 1 sampai lumbar 4. Terus iliacus itu syarafannya dari nervus femoralis lumbar 2 sampai lumbar 4. Nah, kemudian menuju ke rectum proprium. Nah, rectum proprium ini tuh terdapat lipatan-lipatan. Nah, itu dinamakan Katupphausen. Itu dari 3 lipatan, yaitu ada replika transversal, yaitu dia transversal ini horizontal maksudnya teh. Terus habis itu plika transversal superior, terus ada plika transversal recti superior, plika transversal recti inferior, plika transversal recti inferior. Kemudian di sini ada tunica Houston, itu ada sukup simbolnya itu ada stratum longitudinal luar sama stratum sirkular yang dalam. Terus di sini ada garis yang pertemuan antara anal sama rektal dinamakan linea anorektal. Kemudian ada kolom atau cekungan. Nah, ini tuh namanya kolumna analis atau Morgagni. Kolumna analis atau Morgagni. Nah, kemudian ada yang si cembungnya ini tuh namanya sinus analis. Nah, yang garis-garisnya ini di antara mereka ini ada namanya linea pectinea. Nah, ini ada anatomikal dari kanalis analis, ini rektum, rektal valvum rektal. Terus ini ada dari superficial itu ada sphincter eksternal anal, terus ada sphincter internal anal.
Nah, ini dari kelainan kanal analis tuh ini di bagian hemoroid, yang sering kena hemoroidnya itu bagian sini. Nah, ini tuh kayak semacam muncul tonjolan itu karena ada pembesaran, mungkin ada pembesaran vena, nah jadinya dia tuh kayak membengkak gitu. Nah, bagian yang lebih dalam ini tuh dinamakan internal hemoroid. Nah, kalau bagian lebih dari dia akan sampai keluar anus itu berarti di external hemoroid. Nah, ini tuh ada rectum ampula recti, terus ini border, ini anatomical bordernya, ini line anorektal, berarti yang memisahkan antara anal dengan rectum. Nah, kemudian di sini tuh ada vena dentata pectinea mucocutanea. Jadi kalau rectal zone itu ada anorectal junction, simple columnar epitel, columna simple, transitional zone, upper part, lower part of squamous part. Jadi kalau upper part itu ada anal column sama columns of Morgagni. Tapi kalau lower part of squamous part itu nggak ada column Morgagni-nya. Nah, ini ada muskuli yang ada di kanalis analis. Itu ada tunica muscularis recti, itu ada satum longitudinal yang luar, terus ada satum sirkular yang dalam. Ini satum longitudinal luar, ini satum sirkular yang dalam. Nah, kemudian itu ada musculus sphincter ani externus pars superficialis. Kemudian ada musculus sphincter ani externus pars profunda. Ada musculus sphincter ani externus pars subcutanea, lebih dekat dengan subcutan. Nah, kemudian ada neurovascularisasi dari rectum sama anus. Jadi di sini tuh akan menuju ke arteri dulu. Jadi di arterinya tuh ada arteri superior, arteri superior. Dia dari arteri mesenterica inferior. Terus kemudian ada arteri media sinistra, arteri recti media sinistra, arteri rectalis media sinistra itu dari arteri iliaca sinistra interna. Arteri iliaca interna sinistra. Kemudian di sini tuh ada bagian inferior, itu ada arteri inferior sinistra, arteri rectalis inferior sinistra. Itu dia dari arteri pudenda interna sinistra. Jadi bagi 3 bagian, superior, media, sama inferior. Nah, di superior itu ada arteri rectalis superior. Arteri rectalis superior dari arteri mesenterica inferior. Kemudian di bagian media itu ada arteri rectalis media sinistra. Itu dia dari arteri iliaca interna sinistra. Kemudian ada bagian inferior itu ada arteri rectalis inferior sinistra. Nah, dia itu dari arteri pudenda interna sinistra. Lanjut ke nerve. Nah, di nerve-nya itu hampir sama, cuman dia nerve ini vena. Venanya itu ada vena arteri superior dari vena porta hepatica, bukan, vena mesenterica inferior. Dari vena mesenterica inferior. Kemudian ini ada vena rectalis media sinistra. Kemudian di bagian inferior ada vena rectalis inferior sinistra. Kemudian lanjut ke neurovaskular rectum dan anus. Dari nervusnya itu ada nervus Purkinje lumbalis 1 sampai 2, nervus Purkinje lumbalis dari ganglia lumbalia 3 sampai 5, kemudian ada nervus Purkinje pelvici S2 sampai 4, kemudian ada plexus kemudian ada plexus cervicalis inferior. Nah, kemudian ada peritoneum. Jadi peritoneum dibagi menjadi 2, itu ada peritoneum parietal sama peritoneum visceral. Nah, di sini ada interperitoneal sama retroperitoneal. Kalau interperitoneal dilihat sekilas itu peritoneum visceral yang menyelubungi seluruh bagian dari visceral. Nah, kalau retroperitoneal itu dia hanya menyelubungi sebagian dari visceral.
Jadi organ interperitoneal itu apa aja? Nah, jadi organ interperitoneal itu ada hepar, gaster, lien, contohnya. Terus habis itu, nah, terus ada organ retroperitoneal itu ada Sedgwicker itu apa aja? Jadi ada splenial gland, aorta, terus duodenum, kecuali pas superior karena duodenum pas superiornya tuh masuk ke organ interperitoneal. Kemudian ada pankreas, kecuali kauda, soalnya kauda pankreas itu masuk ke interperitoneal. Kemudian ada ureter, kolon ascendens descendens, terus ada kidney, terus ada esophagus, terus ada rectum. Nah, kemudian menuju ke duplicator peritoneum itu dibagi menjadi 3, yaitu ada mesentery atau alat penggantung dari peritoneum, kemudian ada omentum, ada ligamentum peritoneum. Nah, jadi di sini tuh mesenterium dan kawan-kawannya. Jadi duplicator peritoneum tadi itu apa? Jadi 2 lapis peritoneum jadi mesenterium dan omentum minus yang terdiri dari 2 lapis peritoneum. Tapi kalau omentum minus itu terdiri dari 4 lapis peritoneum. Nah, jadi mesenterium apa? Jadi mesenterium tuh dia berbentuk seperti kipas. Nah, dia ini tuh lem, bahasa kasar tuh lem dari jejunum sama ilium untuk menempel sama dinding posterior abdomen. Nah, kalau mesokolon transversum, dia ini menempelkan kolon transversum ke posterior dinding abdomen. Terus untuk sigmoid mesokolon, dia ini bentuk seperti V terbalik kayak gini. Dia ini kalau dilihat dari kuadran yang dibagi menjadi 4 kuadran, itu dia ada di kuadran kiri bawah. Terus kalau yang 9 kuadran, dia tuh ada di bagian inguinal sinistra. Dia ini menempelkan dari kolon sigmoid ke dinding posterior abdomen. Kemudian saja ada omentum maius. Nah, omentum maius itu menempel di bagian curvatura gastrica mayor. Curvatura gastrica mayor. Nah, omentum maius ini tuh dia diperkuat sama bukan diperkuat. Jadi dari G3S, ligamentum G3S itu gastrosphrenica, gastrocolica sama ligamentum splenorenal. Kemudian menuju ke omentum minus. Nah, omentum minus ini dia ini ada di bagian curvatura gastrica curvatura minus dari gastricum. Nah, di sini tuh terdapat 2 ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dengan ligamentum hepatogastricum. Nah, ini gambaran dari omentum minus. Kemudian ini gambaran dari omentum maius. Apa itu greater sac, lesser sac, sama foramen slow? Jadi greater sac atau cavum peritoneum mayor itu menempati sebagian besar ruang di cavitas peritonealis. Dimulai dari superior pada diafragma, berlanjut ke inferior sampai ke dalam cavitas pelvis. Nah, sarcos itu dimasuki ketika peritoneum parietal telah ditembus. Cavum peritoneum mayor. Kemudian ada lesser sac atau cavum peritoneum minor atau bersama omentalis, itu ada subdivisi yang lebih kecil pada cavitas peritonealis di posterior dari gaster dan hepar yang berhubungan dengan greater sac melalui satu lubang foramen omental atau epipleicum. Kemudian ada foramen epipleicum slowi, itu ada satu lubang yang menghubungkan cavum peritoneum mayor dan cavum peritoneum minor. Cavum peritoneum mayor sama cavum peritoneum minor. Nah, cavum peritoneum mayor itu di mana adanya omentum maius, cavum peritoneum minor itu adanya penempelan dari omentum minus. Nah, ini ciri gambar lateral dari hasil omentum, greater sac, plus omentum sama omentum besar. Nah, ini dia. Ini nambahin sedikit, ada bagian dari gaster. Nah, jadi di gaster itu tempat masuk gaster, pintunya gaster namanya pars cardiaca. Di sini tuh ada. Nah, di sini tuh ada namanya sphincter gastroesophageal, yaitu dia untuk mencegah adanya reflux dari gaster. Kemudian ini berbentuk kubah, itu namanya fundus gastricus, di mana nantinya kalau di pemeriksaan menggunakan X-ray atau ronsen, dia tuh akan berwarna hitam. Nah, hitamnya itu tadi isinya tuh dari udara gitu.
Kemudian di sini tuh ada corpus gastricum yang lebih dominan. Nah, di sini tuh ada curvatura gastrica minor. Nah, di sini curvatura gastrica mayor. Nah, di sini tuh di mana tempat melekatnya si omentum maius. Nah, curvatura gastrica minor itu tempat melekatnya dari omentum minus. Nah, kemudian ini ada antrum pyloricum, itu ada tempat menuju ke pyloricus. Nah, di sini ada canalis pyloricus, pars pylorica. Jadi antrum pyloricum dulu, pars pylorica, baru ke canalis pyloricus. Nah, di canalis pyloricus ini tuh ada musculus yang namanya musculus sphincter pyloricum. Nah, di sini jelas dari musculusnya itu ada sebuah sphincter sebagai akhir dari si akhir dari si gaster itu namanya adalah sphincter pyloricum. Kemudian ini menuju ke duodenum. Nah, di curvatura gastrica minor ini tuh tersusun dari 4 ligamentum yaitu G3S, yaitu di mana adanya ligamentum gastrosphrenica, ligamentum gastrosphrenica, ligamentum gastrocolica, sama ligamentum splenorenal. Nah, di bagian curvatura gastrica minor itu ada 2 ligamentum yang tersusun di dalamnya, itu ada ligamentum hepatoduodenal sama ligamentum hepatogastrico. Gitu. Nah, ini terlihat ada vesica vilea atau vesica biliaris yang menghasilkan cairan asam empedu. Nah, di sini terdapat foramen omental, saccus maius, kemudian ada bursa omental. Dan tara, ini adalah dokumentasi dari SG3. Yuhu. Dan terima kasih, sekian dari saya Nela Fauzia. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.